Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kita semua, karena memang keadaan yang membuat pembelajaran tidak bisa bertatap muka, maka mudah-mudahan video ini dapat membantu anak-anakku sekalian untuk tetap belajar. Kali ini video ini akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke. Ini adalah konsep tentang perkembangbiakan secara generatif. Jadi secara keseluruhan, yang tadinya dari bunga kemudian menjadi biji hasil pembuahan, kemudian calon tumbuhan, kemudian menjadi daging buah, kemudian menjadi biji, menjadi kecambah, kemudian tumbuh lagi, ada bunga, begitu seterusnya. Secara intinya seperti itu. Kemudian kita bahas tentang perkembangan generatif ini secara lebih dalam lagi. Pengertian perkembangan generatif pada tumbuhan. Intinya, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik, di mana pada perkembangbiakan secara generatif ini mempunyai ciri yang paling umum, yaitu mempunyai bunga, tumbuhan itu mempunyai biji, dan juga mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, atau salah satunya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ini nanti kita bahas lebih dalam lagi, kita pelajari, kita explore lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian bunga dulu. Di sini bagian-bagian bunga itu ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada benang sari, ada putik, ada bakal biji, ada tangkai bunga, dan juga dasar buah. Secara umum, bagian utama dalam struktur bunga ini adalah adalah kelopak bunga, benang sari, dan putik. Secara umum ada 4 bagian utama itu. Pada beberapa bunga juga itu ada bagian-bagian lain seperti tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, dan pelindung itu. Jadi ini bagian utamanya itu adalah tadi yang mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Kemudian ada bagian-bagian lain di dalam bunga itu, unsur-unsur lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling mencolok warnanya, yang fungsinya adalah untuk menarik serangga. Jadi di dalam mahkota bunga ini biasanya warna-warnanya itu mencolok, bagus-bagus. Ada merah, ada kuning, ada ungu, dan lain sebagainya, seperti yang kita jumpai di lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian yang bagian berikutnya adalah kelopak bunga, di mana kelopak bunga ini
merupakan lingkaran yang terluar dari bunga itu, yang mempunyai fungsi untuk melindungi mahkota. Jadi ketika bunga masih kuncup dan bunga terbuka jika mahkotanya mekar, itu akan dilindungi oleh kelopak ini. Jadi waktu kuncup juga waktu mekar, kelopak ini selalu melindungi bunga itu. Inilah fungsi dari kelopak itu. Kemudian kita lanjut ke benang sari. Fungsi dari benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Jadi alat kelamin jantan. Umumnya benang sari ini ada 3 bagian, yaitu 1. Tangkai sari, kepala sari, dan juga serbuk sari. Bagian tangkai sari ini merupakan bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga, yang nantinya akan membantu untuk proses penyerbukan bunga. Itu bagian dari tangkai sari. Kemudian kepala sari berada di paling ujung, jadi di paling atas ya, dengan ruang-ruang nantinya akan dapat menampung dari serbuk sari. Kemudian serbuk sari sendiri, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan. Jadi untuk penyerbukan nantinya dibutuhkan serbuk sari yang itu berada di bagian benang sari. Jadi benang sarinya itu ada 3, terdiri dari 3 unsur: tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Itu yang lebih rincinya. Jadi kepala sari ini di ujung, benang sarinya itu berada di bawah kepala sari. Kemudian kita lanjut ke putik. Putik ini mempunyai fungsi sebagai alat kelamin betina. Biasanya putik ini terletak di bagian tengah-tengah bunga. Jadi putik ini mengandung sel telur yang berbakal buah. Jadi ada bakal buahnya. Bakal buah atau yang disebut dengan ovarium itu merupakan salah satu bagian-bagian bunga. Sebenarnya bakal buah ini termasuk dari bagian putik, namun karena peranannya yang sangat penting, kadang lebih diklarifikasikan sebagai bagian bunga yang berdiri sendiri. Kemudian bakal buah mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadinya peleburan antara gamet betina dengan gamet jantan, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah nantinya. Kemudian lanjut kita ke bakal biji. Bakal biji ini merupakan bagian yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji ini adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi ini nantinya akan menjadi biji tersebut. Nah, pada kelompok tumbuhan berbunga biasanya bakal biji itu terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sementara pada kelompok tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat terlihat secara langsung. Begitu. Ya, kita lanjut ke bagian bunga yang berikutnya, yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini mempunyai fungsi sebagai sebagai penghubung antara bunga dengan ranting.
Jadi pada tangkai bunga ini fungsinya adalah menyambungkan antara bunga dengan ranting. Intinya singkatnya beginilah, tangkai ini berfungsi sebagai penopang bunga. Kalau tidak ada tangkai, di mana letak bunga, kan seperti itu ya. Lanjut kita ke bagian bunga selanjutnya, yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini terletak di bagian ujung bawah seperti gambar ini yang ditampilkan ini. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga setelah bagian tangkai. Di atasnya tangkai, di bawahnya bunga. Ya masih bunga itu, tapi di bagian dasar ya. Fungsinya ini sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Mahkota itu melekat di dasar bunga ini. Mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lainnya bertumpu pada dasar bunga ini. Tumpuannya paling utama di dasar bunga ini. Setelah dasar bunga, lalu baru tangkai bunga. Oke, kita lanjut. Ini gambar yang dapat kalian lihat. Oke. Sekarang berdasarkan kelengkapannya, bunga itu ada dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Inilah anugerah terbesar dari Tuhan untuk kita semua. Tuhan itu sudah mendesain atau menciptakan sesuatu itu, kalau kita pelajari sangat detail sekali dan sangat luar biasa sekali. Bunga saja itu ada dua jenis, yaitu bunga lengkap dan tidak lengkap. Yang bunga lengkap itu bagaimana? Kita lanjut dulu ya. Bunga lengkap itu memiliki 4 bagian unsur utama seperti tadi. Jadi ada bunga, kelopak. Intinya di sini bunga lengkap itu ada benang sari dan putik. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina itu ada di satu bunga. Jadi tumbuhan yang mempunyai bunga lengkap ini tidak perlu proses perkawinan yang membutuhkan bantuan. Maksudnya begini, tidak perlu dikawinkan gitu loh. Kalau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih itu memang perlu bantuan angin atau bantuan manusia, tetapi kan dalam satu bunga itu ada dua alat kelamin. Kalau bunga yang tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian unsur utama itu. Misalnya salah satu adalah tidak mempunyai mahkota atau hanya memiliki salah satu organ reproduksi bunga, mempunyai benang sari saja atau putik saja. Jadi kalau misalkan kita ingin mengawinkan tumbuhan itu, maka perlu proses mengawinkan. Jadi antara bunga jantan dan bunga betina ini kita pertemukan. Ada dua jenis tanaman yang harus kita tanam, yaitu tanaman jantan dan tanaman betina. Kalau misalnya yang kita tanam hanya jantan saja atau betina saja, maka itu sulit, tidak akan bisa terjadi perkembangbiakan. Jadi inilah kekuasaan Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa yang ditampilkan di dalam dunia ini. Maka pantas dan patutlah kita untuk selalu bersyukur. Yang paling jelas adalah Tuhan itu menciptakan manusia dan lingkungan bukan untuk saling merusak, tetapi
dua unsur ini saling tergantung. Jadi manusia terutama sangat membutuhkan sekali lingkungan, sehingga pesan moral yang harus kita ambil adalah tetap jagalah lingkungan sekitar, janganlah merusak, karena itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Setelah kita pelajari bagaimana cara proses perkembangbiakan tadi yang sampai detail seperti ada serbuk sari, ada kepala putih, padahal itu cuma bunga, tetapi ternyata setelah kita kaji di dalamnya sangat luar biasa. Setiap unsur saling menunjang, saling membutuhkan. Begitu juga dengan manusia dan lingkungan, itu juga saling membutuhkan. Jadi pesan saya adalah jagalah selalu lingkungan, cintailah lingkungan sekitar kita, janganlah merusak. Itu intinya, karena semua diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita, kita hanya tinggal memanfaatkan. Seperti itu. Saya kira ini cukup untuk perkembangan generatif. Mungkin nanti bisa kalian eksplor sendiri lebih dalam lagi tentang perkembangbiakan secara generatif ini. Ini hanya sebatas sebagian saja. Sekian, terima kasih atas atensinya. Nanti bisa ditulis atau dirangkum untuk lebih dalam lagi. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat dan semangat.